Episode sebelumnya, semua orang sudah berkumpul di kantor Hokage, bahkan ada Hokage kelima atau Tsunade sama yang ingin mendengarkan langsung kabar dari Boruto tentang Daemon, dan Boruto pun menjelaskannya bahwasanya kalian semua sudah tahu apa yang dikatakan Eida. Daemon sudah tidak bisa melawan pengaruh Jura. Ini berarti dia akan menjadi musuh kita dan hanya paman Orochimaru saja yang bisa melepaskan dari pengaruh Jura. Dan tentang musuh baru yang bernama Ego Shiba itu memang benar adanya. Dia mungkin menggunakan bagian tubuh Shiba dan melahirkan monster itu. Aku pun tidak tahu bagaimana Jura bisa mendapatkannya. Kemudian Eida pun menjelaskan, baik Boruto, itu sudah cukup, aku akan menambahkannya. Kenapa Jura bisa menemukan potongan daging Ego Shiba itu? Karena dia menemukan potongan daging Shiba di kastil Otsutsuki atau di kastil Kaguya Otsutsuki. Itulah kenapa dia bisa menciptakan Ego Shiba. Semua orang pun penasaran mengapa ada potongan daging di tempat itu. Eida pun mengatakan, ya, sebenarnya bahwa Kawaki membuka bagian tubuh Shiba di kastil Kaguya Otsutsuki dan ada beberapa yang tertinggal. Boruto pun mengatakan itu sangat masuk akal. Kenapa dia bisa menjadi sangat kuat dengan waktu yang sangat singkat? Itu informasi yang bagus, Eida. Terima kasih. Eida pun merasa malu karena Boruto berterima kasih kepadanya. Eida pun di dalam hatinya berkata, apa yang terjadi kepadaku? Kenapa aku mulai lari kepadanya? Ini sangat di luar dugaan sebelumnya. Kemudian daripada itu, Shikamaru pun mempersilahkan Tsunade untuk menjelaskan tentang Genbu. Terima kasih Shikamaru. Tsunade pun mengatakan hewan terbesar di dunia yang ada di Kumogakure, bahwa Genbu lebih dikenal sebagai Pulau Penyu, adalah pulau purba yang tinggal di negeri petir sejak berdirinya Kumogakure. Mereka telah merawat gen yang kemudian menjadi tempat pelatihan para shinobi. Genbu digambarkan sebagai benteng bergerak yang ukurannya sangat besar sehingga dapat menampung hewan-hewan yang sangat besar, serta bangunan alam dan buatan manusia lainnya. Cangkang kura-kura yang disebut pulau memiliki kumpulan tumbuhan yang tumbuh di atasnya, meskipun digambarkan oleh Kritotsage sebagai surga bagi manusia. Tempat ini sama sekali tidak seperti surga, dengan tanda-tanda kematian dan pertempuran di mana-mana serta hewan-hewan besar dan ganas yang menghuni pulau tersebut. Air terjun kebenaran juga dapat ditemukan di pulau itu. Pulau itu dilindungi oleh cumi-cumi raksasa yang menyerang apapun yang mendekatinya, dan teknik penghalang tingkat tinggi. Selain itu, pola tersebut dapat berpindah-pindah, tidak mungkin ditemukan tanpa pengintaian udara. Itulah yang dijelaskan oleh Tsunade secara singkat. Boruto pun bertanya kepada Momoshiki, Momoshiki-chan, apa maksudnya ini? Kau bilang Kinbu adalah hewan suci dan akan menolong bumi, tapi dia bahkan dibesarkan dan dirawat oleh Kumogakure. Momoshiki pun menjawab, karena dia adalah hewan penyu suci terakhir di bumi dan Kumogakure tidak mungkin membuka rahasia itu. Dan satu hal lagi, tidak hanya Genbu saja, bahkan yang ada di Gunung Myoboku yaitu Gamawaru sebagai sesepuh dari para katak di tempat itu. Dia adalah hewan suci di bumi. Mendengar hal tersebut, Boruto sangat terkejut. Berarti maksudmu sebenarnya di dunia ini, tepatnya di bumi, adalah beberapa hewan suci yang notabene dari zaman dahulu kala telah menjaga bumi dari musuh-musuh yang ingin menghancurkannya. Momoshiki pun menjawabnya, ya mungkin bisa dibilang seperti begitu, tapi Gamamaru adalah penerus kedua. Penerus pertama lebih besar seperti Genbu. Boruto pun berpikir, jika semua katak adalah keturunan hewan suci dan kekuatannya adalah mode Sage katak, maka seharusnya Hakujin pun juga keturunan hewan besar atau hewan suci, karena dia Gurita adalah tempat para ular besar hidup dan kekuatannya adalah mode Sage ular. Momoshiki pun memang sedikit rahasia kepada Boruto. Boruto, kau telusuri saja tentang mode Sage ular, maka kau akan menemukan hewan suci ketiga. Boruto pun semakin penasaran jika perkataanmu memang benar adanya. Itu membuatku sangat ingin menemukannya, tapi aku takkan mengabaikan masalah yang ada di depanku. Mungkin aku akan mencarinya ketika banyak waktu. Dan akhirnya Shikamaru mengatakan, baiklah semua, untuk melanjutkan kita akan bersiap-siap untuk pergi ke Tsunagakure besok pagi. Boruto, Sarada Mitsuki akan mengandalkan kalian.
untuk mengawalku, kata Shikamaru. Akhirnya mereka pun bubar, tapi Boruto dan Kashinkoji kembali ke tempat Orochimaru untuk bertemu dengan Hidari dan membahas rencana yang akan mereka lakukan saat rapat kelima Kage. Di sini Boruto pun mengatakan suatu pertanyaan kepada Orochimaru. Orochimaru, aku ingin bertanya kepadamu, apa yang kau ketahui tentang hewan suci yang ada di bumi? Mendengar hal itu, Orochimaru pun sangat penasaran. Bagaimana kau tahu tentang itu, Boruto? Ucap Orochimaru, ya aku tahu sedikit dari Momoshiki, tapi dia ingin agar aku mencari tahu sendiri. Orochimaru pun menjawabnya, baiklah, tapi ini bukanlah cerita yang lengkap. Aku hanya mengetahui sedikit saja, dan itu adalah tentang hewan suci, ular yang sekarang kita bisa menggunakannya. Kekuatan dengan nama Modesage, bahkan sejak dahulu kala ada ular legendaris legenda tentang ular yang berevolusi menjadi naga. Sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Sennin sebelumnya menduduki kekuasaan sebagai penguasa Gua Ryuchi. Orochimaru pun mengatakan dengan tegas bahwa kesempurnaan teknik mode Sennin ular terlihat dari seberapa banyak perubahan fisik yang dimilikinya. Dengan menyerupai naga seperti legenda, dia Ryusuke mengatakan dalam legenda dikatakan juga bahwa telah ada sosok ular yang mencapai puncak kekuatan tertinggi dan mengalami revolusi atau evolusi menyerupai naga yang telah menumbuhkan tanduk dan pola sisik yang berbeda. Di sisi sekujur tubuhnya pun meski menjadi legenda, namun dengan Yakushi Kabuto yang memiliki tanduk dalam mode Sennin ular tersebut saat melawan Itachi dan Sasuke, ya kemungkinan besar legenda tersebut bukanlah hoax belaka. Saat ini ular legendaris yang menyerupai naga mungkin sedang tertidur di tempat rahasia hingga saat bumi terancam. Ular tersebut akan bangkit dan membantu menyelamatkan bumi, dan itulah yang disebut hewan suci asli bumi. Bahkan aku belum menemukan catatan ada orang yang pernah melihatnya. Boruto pun mengatakan jadi total hewan suci di bumi yang aku ketahui ada 3. Orochimaru pun terkejut sebenarnya hanya ada 1 saja, ternyata ada 3 hewan suci, ucap Boruto.